selamat datang di Glimpse of Internship PBKM Podcast Edition. Pada Glimpse of Internship kali ini, kita bakal kedatangan narasumber yang keren banget nih. Nah, narasumber untuk Glimpse of Internship Podcast Edition kali ini adalah Kak Arkan, salah satu mahasiswa dari FEB UI. Nah, bareng Kak Arkan nanti, kita bakal bahas tentang pengalaman magang Kak Arkan yang tentunya bakal bermanfaat banget, terutama buat teman-teman yang akan menjalani kegiatan magang nanti. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Nah, langsung aja kita tanya-tanya nih ke Arkannya. Tapi sebelum itu, Kak Arkan bisa perkenalkan diri secara singkat sama teman-teman semua. Silakan Kak Arkan. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Arkan Rahman Nur Mutakin, tapi biasanya dipanggilnya Arkan. Gue dari Ilmu Ekonomi 2018. Ya, terima kasih Kak Arkan. Jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Boleh dijelaskan dengan singkat bagaimana pengalaman magang Kakak di LKPP? Oke, kalau secara singkat sih pengalaman gue, jadi kan gue tuh magang di LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Nah, itu tuh gue magangnya cuma 1 bulan dan skemanya tuh WFH gitu. Jadi kita emang nggak disuruh ke kantor atau gimana. Selama magang sih kayak apa ya, ternyata gue kayak, walaupun ini WFH, ternyata kayak ada beberapa peraturan yang kayak memaksa kita tuh di rumah harus standby dan siap terus gitu loh. Walaupun kayak nggak setiap saat juga, misalnya dimintain tolong atau gimana. Terus juga di LKPP ini kan dia instansi pemerintah. Jadi gue tuh ngerasanya kayak awal tuh kayak harus formal banget gitu loh. Kayak kan kalau misalnya lo magang mungkin kalau di startup atau kayak gimana bisa lebih santai. Terus jadi kalau di instansi pemerintah gini tuh kayak gue ngerasanya kayak harus lebih formal gitu. Apalagi sama senior PIC-nya kan kayak udah lebih tua gitu kan dari gue, jadi kayak segan gitu loh, malu juga gitu. Kalau secara singkat apa ya, seru sih, jadi pengalaman aja buat gue magang WFH gitu. Soalnya kan kayak selama ini kayak gue ngerasanya pengennya magang tuh, ke kantor gitu kan. Tapi karena masih pandemi gini akhirnya jadi masih harus di rumah, tapi tetap masih dapet insight-nya gitu, karena dari merekanya juga kayak, apa ya, ngebimbingnya enak loh dari WhatsApp, terus dari kita nge-Zoom gitu-gitu sih. Kalau pengalaman gue singkatnya sih kayak gitu. Oke, Kak. Oh iya, Kak. Boleh jelaskan LKPP itu apa sih, Kak? Oke, jadi mungkin emang banyak yang belum kenal banget nih sama LKPP itu sendiri apa. Jadi LKPP itu singkatan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Nah, LKPP ini tuh kedudukannya tuh dia tuh bukan kementerian gitu. Jadi dia tuh lembaga pemerintah non kementerian dan bertanggung jawab langsung ke presiden. Nah, tapi dalam menjalankan tugasnya itu si LKPP ini dia kayak berkoordinasi dengan Menteri Menteri Negara Rencana Pembangunan si Bappenas gitu, dia berkoordinasi sama Kementerian Bappenas gitu. Nah, terus LKPP ini tuh tugasnya kayak dia tuh, ngelaksanain pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan pengadaan barang gitu. Jadi misalnya ada suatu daerah mau mengadakan mengadakan barang gitu, mau kayak bukan bikin, apa sih namanya? Ya mau mengadakan barang lah untuk keperluan publik itu. Nah, itu berkonsultasi dan berhubungannya sama LKPP gitu. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah dan hal-hal yang disiapkan sebelum menjalani magang di LKPP? Oh, oke. Jadi awalnya tuh ya kita kayak nyiapin pasti persyaratannya dulu kan. Terus kayak di LKPP tuh waktu itu gue kayak nggak tahu gitu, maksudnya mau mau beli syaratnya apa. Jadi kayak gue dikasih tahu temen gue yang pernah magang di situ juga, kayak lu email dulu aja gitu, syarat-syaratnya apa. Terus kayak selama pandemi ini tuh bakal WFH atau WFO gitu, karena kan soalnya kan ini pas lagi pandemi gitu kan. Jadi harus tahu juga apakah dia WFH atau WFO. Ya udah, pertama itu tuh gue nanyain ke mereka persyaratannya apa. Terus juga nanya WFO atau WFH. Ya udah, pas dapet email balasan udah tuh kita siapin kayak disuruh CV sama surat pengantar gitu kan. Ya udah entar kita kirim ke mereka. Habis itu persiapannya kalau selain persiapan untuk persyaratan daftar apalagi ya? Ya siapin mental dan ilmu aja sih, karena kan lu kayak mau magang gitu kan. Jadi kayak, ya udah jangan kayak terlalu santai atau gimana, soalnya kan kayak ini kan lu kayak istilahnya apply buat kerjaan gitu. Ya jadi selain nyiapin administrasi kayak nyiapin mental juga gitu sih.
Terus kayak, jangan ngerasa takut sih, karena kan ini lu nyoba sesuatu. Jadi kayak ya udah beraniin aja lah daftar gitu. Alasan apa nih Kak yang membuat Kakak memilih untuk magang di LKPP? Eee, kalau alasannya pertama itu karena gue disaranin temen sih. Jadi temen dulu ada yang pernah magang di situ tahun 2020. Terus kayak ya udah dia ngasih insight-insight gitu ke gue. Ya udah akhirnya gue tertarik. Terus juga LKPP ini kan, mungkin jarang sih temen-temen gue yang membicarain tentang lembaga instansi ini. Jadi kayak gue tertarik aja coba di sana. Habis itu kayak dari persyaratannya dan proses perekrutan magangnya juga kayak nggak banyak gitu kan. Jadi ya udah gue tertarik aja buat apply-apply gitu. Habis itu apa ya, ini kan kayak lembaga pengadaan barang gitu kan, maksudnya kayak istilahnya dia seorang regulator gitu, si lembaga ini. Jadi kayak gue tertarik aja gitu, kan berhubungan juga sama, apa sih, jurusan gue kan, kayak menganalisis dan sebagainya. Jadi gue tertarik tuh buat daftar di AKPP ini. Selanjutnya, bisa dijelaskan job description dan jabatan Kakak selama magang di LKPP? Kalau jabatan, ya gue itu kan ya udah anak magang itu kan, intern. Gue tuh ditempatin di, Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Lebih tepatnya di unit SDM-nya, gue di HR-nya gitu. Awalnya gue kayak bingung gitu kan, nggak terlalu bersinggungan banget sama IE gitu kan, HR, apalagi HR kan mungkin lebih familiarnya anak mene sama psikologi gitu. Cuman ya udah, terus gue mikirnya juga kayak sebenarnya mereka kayak nawarin gitu sih, kalau misalnya dirasa gue nggak cocok atau gimana bisa ngajuin untuk pindah gitu. Tapi kalau gue kan orangnya suka apa ya, ya udahlah coba aja. Jadi ya udah gue iya aja, gue cobain dulu lah di HR ini bakal kayak gimana gitu. Ya udah akhirnya gue di penempatannya di unit SDM ini, untuk job description-nya sendiri, kebanyakan kayak kan, kita ngebantuin pegawai-pegawainya gitu kan. Kalau dari gue sendiri selama magang di sana job desk yang gue lakuin tuh masih nggak terlalu ribet-ribet gimana gitu sih. Kayak, contohnya nih kemarin gue kayak dapet nge-convert suatu peraturan ke PPT gitu biar bisa dibaca orang buat ditampilkan ke orang lain. Terus kayak gue disuruh ngerangkum atau ngebandingin peraturan kementerian gitu tentang manajemen karir gitu kan. Soalnya kan SDM kan berhubungannya sama kepegawaian gitu kan. Nah, kayak hal-hal seperti itu, terus kayak dibantu untuk jadi notulen, lebih banyak ngebantuin mereka sih ke kerjaan-kerjaan mereka gitu yang misalnya, eee, overload atau lagi besar gitu yang bisa gue bantu gitu. Tapi kebanyakan kayak berhubungan sama pegawai gitu sih. Terus kayak sempet juga gue kayak dibantu WFO sekali, kayak mereka lagi ada acara gitu kan si penyelenggaranya dari unit SDM-nya, terus gue kayak ngebantuin acaranya. Kayak gitu sih, lebih banyak ke berhubungan ke pegawai-pegawai internal dari LKPP-nya itu sendiri, gitu. Oke Kak, selanjutnya, ada nggak sih Kak pengalaman-pengalaman unik yang Kakak dapatkan selama magang di LKPP? Pengalaman unik ya, sebenarnya nggak ada sih kalau gue bilang unik, kayak alhamdulillah nggak ada yang unik-unik ke arah aneh gitu. Jadi kayak lebih ke ya udah normal-normal aja sih pengalaman gue selama magang. Kayak pas WFH kayak, oh ya udah dapet suatu kerjaan A, ya udah gue lakuin gini-gini gitu-gitu kan. Kayak ada aturannya misalnya harus absen atau gimana, ya udah gue lakukan aja rutinitas tersebut. Terus pas gue diminta WFO pun nggak ada yang unik-unik gimana ya. Oh mungkin ini sih, kan kayak pas disuruh WFO tuh kayak gue cuman 1 hari doang gitu kan, kayak bantuin mereka gitu yang adalah acara penyuluhan gitu. Gue disuruh bantu. Nah, si ini tuh kayak pas gue lagi mengerjakan tugas gue, itu kayak orang di sana tuh kayak bingung, ini gue siapa gitu loh. Soalnya kayak kan gue kayak pertama kali datang gitu kan, terus kayak gue lebih banyaknya, ngobrolnya sama PIC gue gitu yang bertanggung jawabnya, terus kayak lebih banyaknya bareng sama dia terus gitu kan di kantornya. Jadi pas acara tersebut dikirain gue tuh dari, lembaga lain yang mengisi acara tersebut gitu loh. Padahal gue anak magang di situ. Paling itu doang sih yang uniknya. Soalnya kan kayak gue cuman sehari doang gitu kan. Terus juga kayak nggak dipinjemin ID card gitu karena ya udah cuma sehari doang. Jadi pas masuk kantornya pun ya udah ditapin sama satpamnya gitu kan. Itu sih paling yang uniknya. Selanjutnya, apakah selama Kakak magang di LKPP, Kakak menemui kendala atau masalah-masalah? Jika ada, bagaimana Kakak mengatasinya?
Kesulitan mungkin waktu lagi Zoom meeting kali ya, masalah sinyal doang. Jadi kayak sempet gue kan ada, job desk kayak gue harus jadi notulensi gitu kan. Nah, WiFi gue sama rumah gue tuh kayak lagi kena hujan terus kayak WiFi-nya jelek gitu. Ya udah akhirnya kayak di sesi tersebut gue nggak bisa nyatet dong, jadi Zoom meeting-nya error gitu, keluar masuk. Pertama di masalah sinyal itu, soalnya kan lagi WFH gini kan cuma itu doang gitu kan kebanyakan. Jadi kendala gue tuh di Zoom meeting gitu waktu itu sempat. Nah, cara nanggulanginnya, untungnya kayak Zoom meeting-nya direkord gitu sih. Jadi gue bisa nonton ulang untuk notulensinya gitu. Selebihnya nggak ada masalah yang berat-berat atau gimana sih. Paling, koordinasi di WhatsApp-nya aja sih, karena kan kita kan online gitu. Jadi kayak, komunikasinya gue sama ke PIC-nya tuh lewat WhatsApp. Nah, jadi kalau misalnya si PIC-nya lagi sibuk atau gimana, gue jadi ngehubungin buat misalnya ada penilaian tugas atau revisi tugas gue itu kayak rada lama dikit gitu sih. Paling kendalanya di situ. Selanjutnya, bagaimana Kakak bisa menyesuaikan dengan lingkungan kerja yang beda dengan lingkungan kuliah, Kak? Bedanya, kalau kuliah kan kalau misalnya contoh simpelnya misalnya telat masuk kelas, kayak ya udah masuk Zoom kelas tuh kayak ya udah telat. Tapi kalau pas magang tuh kayak telat absen di Google Form aja tuh kayak ngerasa, "Aduh, ini gimana ya gue kehitung telat apa enggak tuh kayak gimana?" Kayak adaptasinya tuh kayak gue bener-bener kayak kalau dulu kan kalau bikin reminder mungkin kayak cuman alarm atau notes doang, tapi ini tuh kayak gue bener-bener alarm terus ada berapa menitnya gitu loh. Karena kayak takut ngaret aja gitu kan. Soalnya kayak gue ngerasa kalau gue melakukan suatu hal yang buruk atau jelek itu misalnya kayak telat aja itu kayak persona gue takutnya dilihatnya jelek gitu sih. Jadi gue ngerasa kalau bedanya sama kuliah kayak gue ngerasa santai, lebih santai gitu sih bawaannya, nggak ada pressure atau gimana. Dan kalau di lingkungan kerja kayak gue ngerasa kayak, oh ini harus bener-bener lebih terlihat profesional gitu sih. Oke, Kak. Selama magang, apa saja sih, Kak, do's and don'ts-nya? Do's and don'ts-nya ya. Kalau do's-nya, yang pasti kayak lo ikutin aja sih peraturan atau arahan yang udah disampaikan sama atasan lu gitu, sama PIC-nya. Terus juga lu coba lebih inisiatif aja, kayak mereka tuh sangat menghargai dan mengapresiasi inisiatif yang lo lakuin. Dan lu coba explore sendiri tentang apa-apa yang udah mereka kasih gitu loh. Misalnya kayak lu dapet pekerjaan A, ya udah kalau lu explore sendiri juga, eee, kayak lu explore-nya tuh kayak apa sih, lu penasaran gitu kan. Jadi lu explore sendiri, nah itu tuh kayak mereka ngapresiasi gitu apa yang lu explore. Kalau lu menemukan suatu hal yang baru juga dari pekerjaan yang udah dikasih. Itu sih paling ke arah inisiatif sama explore juga. Kalau down-nya, dari gue mungkin kayak lo jangan diem nunggu dihubungin gitu sih, atau nunggu dikasih pekerjaan, kayak sering-sering follow up aja. Misalnya kalau ada lu pengen minta revisi atau minta penilaian atas apa kerjaan yang udah lo kerjain, ya ya udah hubungin aja gitu. Jangan nunggu dicari gitu sama mereka. Gitu sih kalau dari gue. Next question, buat Kakak. Apakah menjalani magang di LKPP itu pilihan yang tepat? Alasannya apa? Kalau menurut gue tepat banget sih. Kenapa? Karena, mereka tuh kayak ngasih waktu adaptasinya, gampang gitu. Maksudnya kayak ngeiniin si peserta magangnya banget gitu. Kayak nggak terlalu ngasih beban yang tinggi banget, apalagi di awal-awal mulai magang gitu. Kayak terus mereka juga bener-bener kayak friendly dan merangkul gitu sih ke kitanya, dari kakak-kakak PIC magangnya itu. Terus juga walaupun gue belajar ilmu baru, ya mereka kayak mengapresiasi gitu sih setiap apa yang gue lakuin. Misalnya kayak waktu itu ada tugas, gue disuruh menganalisis gitu kan, mereka lagi buat peraturan, terus gue suruh analisis. Ya udah gue pakai ilmu-ilmu IE gue gitu kan, dikit-dikit gitu, pakai ilmu-ilmu IE dikit di kelas AKP. Ya udah kayak mereka ngapresiasi gitu loh temuan gue gitu dari analisis yang mereka suruh gitu. Dari kayak gue disuruh ngerangkum terus nganalisis, terus kayak gue disuruh pakai ilmu-ilmu gue gitu kan, kayak ya udah mereka kayak ngapresiasi banget dari kita ngelakuin sesuatu kerjaan, dari apa yang udah kita dapet di kuliah, terus kayak mereka, "Oh ternyata itu dari sudut pandang kamu." Jadi mereka ngapresiasi banget. Jadi gue ngerasa kayak apa ya, diterima banget sih, terus baik-baik banget, terus kayak HR kan banyak kayak ibu-ibu gitu kan, kayak ramah gitu sih. Jadi gue ngerasa tepat aja buat adaptasi.
di tempat kerja tuh buat coba magang di situ tepat gitu. Apa tujuan Kakak ke depannya setelah menyelesaikan magang di LKPP? Tujuan ke depannya mungkin pengen coba cari di tempat lain lagi ya. Soalnya kan kayak gue udah pernah nyoba nih di instansi pemerintah gitu. Gue pengen coba kayak mungkin di lembaga lembaga lagi. Ya misalnya di perusahaan swasta gitu, atau mungkin coba di mungkin BUMN atau dan sebagainya. Kayak gue pengen coba-coba aja sih lingkungan-lingkungan yang berbeda supaya nanti ke depannya pas gue udah lulus kayak gue tahu gitu maunya kemana arahnya gitu. Jadi ya gue pengennya sih coba-coba setiap tempat yang beda-beda gitu sih. Mungkin divisi atau job desk-nya gue pengennya yang sama gitu. Cuman kayak ya udah gue pengennya di lingkungan yang berbeda. Soalnya kan kayak instansi pemerintah dengan startup dengan perusahaan swasta dan lain-lain itu kan mungkin beda banget ya kultur kerjanya. Jadi gue selama masih ada waktu pas kuliah ini pengen sih apply-apply atau coba-coba magang lagi juga gitu di tempat lain. Selanjutnya, adakah hal-hal yang Kakak sesali selama kuliah? Adakah nasihat buat teman-teman yang masih kuliah supaya tidak mengalami penyesalan yang sama? Gue nggak nyeselin banget sih, cuman kayak gue kira anak FE tuh terlalu tinggi apa sih hustle culture-nya gitu. Menurut gue kayak lu banyakin main aja sih kalau misalnya lagi senggang tugas dan senggang organisasi. Sebelum kayak mungkin lu udah masuk semester akhir kan kebagi fokus juga tuh. Cari magang terus kayak ngerjain tugas akhir. Nah, mungkin kalau masih semester-semester awal kalau misalnya urusan kuliah sama urusan organisasi panit itu udah kelar, ya udah banyakin main aja sih menurut gue kayak apa ya? Istilahnya lu lebih baik nyesel main daripada nyesel nggak main gitu. Kayak anak FE tuh mungkin kebanyakan kayak mereka terpressure sama lingkungannya gitu kan. Kayak, aduh temen gue udah punya pencapaian A, B, C gitu. Udah pernah nyoba kerja atau magang, udah pernah kayak melakukan lomba A, B, C gitu. Nah, jadi buat anak FE yang masih awal-awal, ya lu boleh kayak gitu. Cuman kayak jangan terlalu memaksakan diri banget 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 gitu loh. Kalau misalnya kayak masih ada waktu untuk main ya coba aja main atau kayak istirahat gitu. Lebih dimanfaatin aja waktu-waktu luangnya, kayak jangan terlalu ter-pressure gitu sih, sama lingkungan FE yang seperti itu. Untuk last question, adakah tips atau pesan buat teman-teman yang lain dalam menghadapi dunia magang? Tips gue pertama, jangan takut buat apply, ya buat coba-coba daftar tuh lu jangan jangan takut aja sih. Karena apa ya, ya realitanya kayak persentase lu keterima tuh kecil juga gitu loh, maksudnya nggak jarang banget misalnya lu apply 10 magang 10-10-nya keterima, itu kayak hampir sulit banget ya. Jadi kayak misalnya lu coba udah berpuluh-puluh kali pun, mungkin bakal ada banyak penolakan juga. Jadi saran gue kayak lu jangan takut buat coba daftar gitu sih. Terus kayak mungkin persiapin juga misalnya persyaratan-persyaratan administrasinya gitu, ya lu udah siapin untuk punya CV yang bagus dan menarik gitu, atau udah coba-coba bikin cover letter gitu. Ya nggak apa-apa misalnya apalagi kayak semakin banyak lu apply magang kan kayak semakin terlatih juga dong lu bikin, apa sih namanya, lamaran yang bagus gitu kan. Jadi menurut gua kayak coba-coba aja dan jangan takut salah 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 milih tempat magang sih, karena kayak pasti kayak setiap tempat magang bakal ada ilmunya gitu loh. Eee, gitu sih dari gua. Jadi kayak ya udah lu coba aja jangan takut, terus siapin sebaik mungkin juga hal-hal administratifnya, terus kayak, eee, bekal bekal apapun yang lu dapet di kuliah tuh kepake aja sih. Kayak yang tadi contoh udah gue bilang, gue ditempatin di HR gitu. Cuman kayak ada tugas yang tiba-tiba kayak membutuhkan ilmu yang udah pernah gue dapet gitu kan, jadi tetap kepake-kepake aja sih. Gitu sih kalau saran dari gue. Kayak terus juga mungkin ningkatin inisiatif lu sendiri sih, karena itu bakal diapresiasi dan dihargai banget di tempat magang, gitu. Ya, terima kasih banyak Kak Arkan udah nyeritain pengalaman magangnya yang menarik banget di LKPP. Mulai dari nge-apply sampai selesai magang tentunya banyak banget pengetahuan dan pengalaman baru yang bisa didapatkan dan juga jadi pelajaran buat kita semua. Nah, setelah mendengarkan sharing dari Kak Arkan tadi, semoga kita juga bisa terinspirasi untuk menjalankan magang ya teman-teman. Nah, dengan begitu, kita akan mengakhiri Glimpse of Internship Podcast Edition kali ini. Tetapi sebelum itu, kita mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Arkan yang udah bersedia
dan meluangkan waktu buat sharing tentang pengalaman magangnya. Dan juga buat teman-teman, jangan lupa buat terus pantengin sosial media PBKM, karena kita bakal selalu memberikan info terupdate tentang lowongan pekerjaan dan magang, tips-tips menghadapi dunia kerja dan magang, hingga acara webinar atau training eksternal yang tentunya bakal bermanfaat banget buat kalian. Dengan begitu, kita pamit undur diri dan sampai jumpa di Glimpse of Internship edisi selanjutnya yang tentunya hanya ada di PBKM FEB UI. Terima kasih.